Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Saat ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai akuntansi di Indonesia. Terlebih dahulu perkenankan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Natalia Yudita Sriningsi dengan NIM 17001. Kemudian ada Efriana Metola Primasesa dengan NIM 18149. Kemudian ada Febriani Susantimbari dengan NIM 18159. Dan saya sendiri Dinda Ayu Adriana Rambukareri dengan NIM 18168. Saya Dinda Ayu Adriana Rambukareri dengan NIM 18168. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusur pada era penjajahan Belanda atau sekitar tahun 1642. Jejak praktik pembukuan akuntansi di Indonesia terjadi pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan oleh Ancient Society yang berkedudukan di Jakarta. Pada era ini Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan sebagaimana yang dikenalkan oleh Luca Pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda ini merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan, memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini. Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa, sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan dan juru buku yang terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907. Peluang terhadap kebutuhan audit ini akhirnya diambil oleh akuntan Belanda dan Inggris yang masuk ke Indonesia untuk membantu kegiatan administrasi perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur. Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah Lodbrink, yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896, dan orang pertama yang melaksanakan pekerjaan audit atau menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan adalah Vensegen, yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1907. Pengiriman Vensegen ini merupakan titik tolak berdirinya jabatan akuntan negara, yang terbentuk pada tahun 1915. Akuntan publik pertama adalah First and Houghwood, yang mendirikan kantor di Indonesia pada tahun 1918. Kemudian pada tahun 1920 dan pada tahun tersebut didirikan juga kantor akuntan forens. Pada era penjajahan tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntan adalah J.D. Massey, yang diangkat sebagai pemegang buku pada jabatan akuntansi pajak, yaitu pada tanggal 21 September 1929. Kesempatan bagi akuntan lokal Indonesia mulai muncul pada tahun 1942 sampai dengan 1945, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Sampai pada tahun 1947, hanya ada satu orang akuntan, yaitu Profesor Dr. Abutari yang berbangsa Indonesia. Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1950-an. Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda. Namun pada tahun 1958 terjadi kelangkaan akuntan dan tenaga ahli. Hal itu disebabkan oleh pindahnya orang-orang Belanda dari Indonesia. Kemudian atas dasar nasionalisasi dan kelangkaan akuntan, Indonesia pada akhirnya berpaling ke praktik akuntansi model Amerika. Namun demikian, pada era ini praktik akuntansi model Amerika mampu berbaur dengan akuntansi model Belanda.
terutama yang terjadi di lembaga pemerintah. Makin meningkatnya jumlah institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan akuntansi, seperti pembukaan jurusan akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 1952, kemudian Institut Ilmu Keuangan atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yaitu pada tahun 1990, kemudian Universitas Pajajaran pada tahun 1961, kemudian ada Universitas Sumatera Utara pada tahun 1962, kemudian ada Universitas Airlangga pada tahun 1962 juga, dan yang terakhir ada Universitas Gadjah Mada yang didirikan pada tahun 1964. Telah mendorong pergantian praktik akuntansi model Belanda ini dengan model Amerika pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1970, semua lembaga harus mengadopsi sistem akuntansi model Amerika tersebut. Kemudian pada pertengahan tahun 1980-an, sekelompok teknokrat muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformasi ekonomi dan akuntansi. Kelompok tersebut berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan lebih berorientasi pada pasar, dengan dukungan praktik akuntansi yang baik. Kebijakan kelompok tersebut memperoleh dukungan yang kuat dari investor asing dan lembaga-lembaga internasional. Sebelum perbaikan pasar modal dan pengenalan informasi akuntansi tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, dalam praktik yang ditemui perusahaan memiliki 3 jenis pembukuan. Pembukuan yang pertama yaitu untuk menunjukkan gambaran sebenarnya dari perusahaan dan untuk dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menunjukkan hasil yang positif dengan maksud agar dapat digunakan untuk memajukan pinjaman atau kredit dari bank domestik dan asing. Kemudian yang terakhir untuk menunjukkan hasil negatif atau rugi untuk tujuan pajak. Kemudian pada awal tahun 1990-an, tekanan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan muncul seiring dengan terjadinya berbagai skandal pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor. Skandal pertama adalah kasus Bank Duta, yaitu kasus bank swasta yang dimiliki oleh 3 yayasan yang dikendalikan oleh Presiden Soeharto. Bank Duta ini telah go publik pada tahun 1990, tetapi gagal mengungkapkan kerugian yang jumlah besar. Bank Duta juga tidak mengonfirmasi semua informasi kepada Bapepam. Lebih celakanya lagi, kasus ini diikuti oleh kasus Plaza Indonesia Realty, yaitu pada pertengahan tahun 1992, dan Barito Pacific Timber pada tahun 1993. Roser pada tahun 1999 mengatakan bahwa bagi pemerintah Indonesia, kualitas pelaporan keuangan harus diperbaiki jika memang pemerintah menginginkan adanya transformasi pasar modal dari model kasino menjadi model yang dapat memobilisasi aliran investasi jangka panjang. Kemudian berbagai skandal tersebut telah mendorong pemerintah dan badan berwenang untuk mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan. Yang pertama, pada September 1994, pemerintah melalui EII mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan yang dikenal sebagai Persyaratan Standar Akuntansi atau PSAK. Kemudian yang kedua, pemerintah bekerjasama dengan Bank Dunia melaksanakan proyek pengembangan akuntansi yang ditujukan untuk mengembangkan regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1995, pemerintah membuat berbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian yang keempat, pada tahun 1995, pemerintah memasukkan aspek akuntansi atau pelaporan keuangan ke dalam Undang-Undang Pasar Modal. Pada tahun 1997 sampai 1998, jatuhnya nilai rupiah makin meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Sampai awal 1998, kebangkrutan konglomerat
Sistem perbankan meningkatkan inflasi dan penggunaan memaksa pemerintah bekerja sama dengan IMF dan melakukan negosiasi atas berbagai paket penyelamat yang ditawarkan oleh IMF. Pada waktu ini, kesalahan secara tidak langsung diarahkan pada buruknya praktik akuntansi dan rendahnya kualitas pembukuan informasi. Selanjutnya kita akan masuk pada tabel 5.1, yaitu mengenai faktor lingkungan dan praktik akuntansi. Di sini kami telah menjabarkan tabel 5.1, di mana tabel tersebut merupakan ringkasan perkembangan praktik akuntansi di Indonesia, yaitu ada perkembangan politik dan sosial, ada perkembangan ekonomi, dan perkembangan akuntansi. Itu diawali dari era kolonial Belanda pada tahun 1595 hingga pada akhir era setelah Soeharto, yaitu pada tahun 1998. Kemudian yang kedua ada kerangka institusional dan legislatif. Secara yuridis, kerangka regulasi bisnis di Indonesia merefleksikan dua pengaruh. Pengaruh yang pertama yaitu beberapa undang-undang masih didasarkan pada undang-undang era kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, beberapa undang-undang dikeluarkan pada era setelah kemerdekaan. Pada era setelah kemerdekaan ini, aturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis komersial dibentuk melalui keputusan presiden dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Aturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis komersial yaitu terdapat lima aktivitas bisnis komersial. Yang pertama yaitu Commercial Code 1847. Di Indonesia sendiri, undang-undang ini dinamakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang isinya diambil dari Commercial Code-nya Belanda dengan beberapa perubahan. Kemudian aktivitas bisnis komersial yang kedua yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Undang-undang ini efektif berlaku pada bulan Maret 1996 dan mengatur berbagai persyaratan penyusunan laporan keuangan. Di samping itu, ada aturan yang menyebutkan bahwa direktur perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan dalam rapat umum pemegang saham paling lambat 5 bulan setelah tanggal laporan keuangan. Selain itu, direktur perusahaan dan komisaris wajib menandatangani laporan tersebut. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini juga mengatur ketentuan bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Penyimpangan terhadap PSAK harus diungkapkan dan alasan atas penyimpangan tersebut juga harus diungkapkan. Undang-undang ini dengan jelas mengatur bahwa perusahaan yang memenuhi salah satu ketentuan berikut ini wajib diaudit. Ketentuan yang pertama yaitu perusahaan yang pendanaannya berasal dari mobilisasi dana masyarakat, yaitu bank, asuransi, dan dana investasi. Kemudian ketentuan yang kedua, perusahaan yang mengeluarkan instrumen hutang. Kemudian yang ketentuan yang terakhir yaitu perusahaan yang go publik di pasar modal. Kemudian aktivitas bisnis komersial yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang laporan keuangan perusahaan. Dalam Peraturan Nomor 64 Tahun 1999 ini disebutkan bahwa perusahaan berikut ini wajib menyampaikan laporan keuangan auditan, yaitu perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, kemudian perusahaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian perusahaan yang mengeluarkan instrumen hutang, dan yang terakhir perusahaan yang memiliki total aktiva bersih lebih dari 25 miliar. Kemudian, peraturan ini juga memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada laporan keuangan auditan, terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk daftar hutang dan penyertaan modal. Kemudian yang kedua ada informasi lebih mudah diperoleh, termasuk akses informasi melalui internet dan kopi laporan yang tersedia di kantor pendaftaran perusahaan di wilayah lokal.
Kemudian untuk aktivitas bisnis komersial yang keempat yaitu Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Undang-undang ini diantaranya mengatur penyusunan, penyajian, dan audit laporan keuangan. Undang-undang ini didukung oleh berbagai peraturan Bapepam seperti Perintis Right, benturan kepentingan atas transaksi khusus, kemudian transaksi material perubahan lini bisnis utama, kemudian merger dan konsolidasi perusahaan publik, kemudian perencanaan dan pelaksanaan RUPS, kemudian penawaran saham perusahaan kepada publik, dan yang terakhir, pengungkapan informasi yang harus segera dibuat kepada publik. Kemudian yang terakhir yaitu Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998. Undang-undang ini menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menunjuk akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia guna melaksanakan audit pada bank tertentu baik secara periodik maupun setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Saya Natalia Yudita, NIM 17001. Poin ketiga, kita akan membahas tentang pelaporan keuangan, pengungkapan, dan persyaratan. Di Indonesia, pengungkapan diatur oleh berbagai lembaga. Ada 4 lembaga. Pertama, Bank Indonesia. Bank Indonesia mengatur persyaratan pelaporan keuangan untuk semua bank dan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di Indonesia. Kedua, Departemen Keuangan. Departemen Keuangan itu mengawasi aktivitas Direktorat Jenderal Pajak dan Bapepam. Lembaga yang ketiga, Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga ini bertanggung jawab atas administrasi peraturan pajak dan membuat pedoman pembukuan dan laporan keuangan yang diperlukan semua wajib pajak berbentuk badan usaha. Keempat, Bapepam. Bapepam bertindak sebagai regulator atas surat berharga semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Lembaga ini juga mengatur berbagai ketentuan pelaporan keuangan perusahaan go public. Keputusan Presiden Nomor 97/PM 1996 menyatakan bahwa pemerintah meminta perusahaan yang terdaftar di pasar modal untuk menyerahkan 4 kopi laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus mencantumkan perbandingan 2 laporan selama 2 tahun berturut-turut. Laporan tersebut harus disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Total disclosure yang diminta pemerintah terdiri dari 158 item. Si keputusan Presiden Nomor 97 ini yang berkaitan dengan laporan keuangan ada 6 poin. Pertama, laporan keuangan didasarkan pada dasar akuntansi yang ditentukan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam dan akuntan publik mengaudit laporan tersebut. Jika terdapat perbedaan antara perusahaan dengan akuntan publik berkaitan dengan laporan keuangan, dan jika konflik tersebut menyebabkan akuntan publik memberikan opini negatif, menolak memberikan komentar, mengundurkan diri atau dipecat, maka perusahaan harus mengungkapkan fakta. Poin kedua, laporan keuangan harus disajikan untuk periode 2 tahun terakhir atau sejak perusahaan memulai bisnisnya untuk perusahaan yang baru saja memulai kegiatan operasional kurang dari 2 tahun. Laporan keuangan itu mencangkup neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan lain, serta penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan seperti laporan komitmen dan kontingensi untuk perusahaan perbankan. Poin ketiga, catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah transaksi dan kepemilikan saham oleh direktur, karyawan, komisaris, pemegang saham, dan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana yang diatur dalam PSAK. Ringkasan terpisah ini diperlukan untuk mengungkapkan piutang, hutang, penjualan, atau pendapatan dan biaya
Jika jumlah transaksi untuk setiap kategori tersebut melebihi 1 miliar, jumlah ini harus disajikan secara terpisah dan nama-nama pihak yang memiliki hubungan istimewa harus diungkapkan. Poin keempat, perusahaan harus mengungkapkan semua transaksi yang mempengaruhi ekuitas membandingkan saldo awal dengan saldo akhirnya pada ringkasan terpisah yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. Poin kelima, catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan informasi segmen bisnis sebagaimana yang dinyatakan dalam PSAK. Informasi tambahan yang harus diungkapkan dalam CALK yaitu rincian kepemilikan saham, deskripsi singkat tentang litigasi atau tuntutan pengadilan yang belum diputuskan dan kemungkinan memiliki pengaruh lebih dari 2% atas aktiva neto atau laba tahunan perusahaan dan anak perusahaannya, penjualan ekspor yang jumlahnya melebihi 10% dari penjualan dan pendapatan, penjualan atau pendapatan dari pelanggan atau kelompok afiliasi pelanggan yang jumlahnya melebihi 20% dari total penjualan atau pendapatan. Terakhir, biaya yang jumlahnya melebihi 20% dari total biaya yang berhubungan dengan proyek atau produk. Ketentuan ini dikeluarkan dimaksud untuk mendukung terciptanya pelaporan keuangan yang berkualitas dan mampu menghasilkan informasi yang akurat dan mampu menciptakan pasar modal yang efisien. Selanjutnya, poin keempat, kualitas pelaporan keuangan dan transparansi. Penelitian yang berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan dan disclosure di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya terdapat kesempatan untuk memperbaiki persepsi dan kepercayaan investor terhadap kualitas pelaporan keuangan dan disclosure. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa luas pengungkapan di dalam laporan tahunan perusahaan Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tahun 1994 hanya sebesar 55% dari total item disclosure yang terdapat dalam standar akuntansi internasional. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan di Indonesia masih tergolong rendah. Hingga pada tahun 1999 terdapat penelitian juga terhadap investor institusi yang tinggal di Singapura terhadap kualitas pelaporan keuangan di antara 12 negara Asia dan Australia. Indonesia masih pada ranking rendah. Pada tahun 2001 ada juga studi membandingkan level pengungkapan antara Amerika dan Indonesia dan ternyata hasilnya menunjukkan level disclosure perusahaan Amerika 97% dan Indonesia 96%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa alasan utama adanya perbedaan dalam indeks disclosure antara Indonesia dan Amerika adalah karena adanya sanksi yang lebih ketat di Amerika dibandingkan Indonesia. Selanjutnya, poin kelima, perkembangan organisasi profesi akuntansi. Sampai tahun 1950-an, Indonesia belum ada profesi akuntan yang lulus dari universitas lokal. Hampir semua akuntan profesional berasal dari Belanda. Tahun 1954 muncullah Undang-Undang Nomor 34 tentang pemakaian gelar akuntan. Undang ini merupakan fondasi lahirnya akuntan yang berasal dari universitas lokal. Pada tahun 1957, kelompok pertama mahasiswa akuntansi lulus dari Universitas Indonesia. Namun, KAP milik orang Belanda tidak mengakui kualifikasi lulusan lokal tersebut. Itu akuntan lulusan Universitas Indonesia bersama akuntan senior lulusan Belanda mendirikan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada tanggal 23 Desember 1957. Tujuan didirikannya IAI ini
untuk mempromosikan status profesi akuntansi, mendukung pembangunan nasional, dan meningkatkan keahlian serta kompetensi akuntan. Tahun 1960, menurunnya peran kegiatan keuangan. Ini mengakibatkan penurunan permintaan jasa akuntansi. Ini berpengaruh pada perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Bahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi pada zaman tersebut mendorong pertumbuhan profesi akuntan. Profesi akuntansi berkembang sejak tahun 1967 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Pada tahun 1970-an, di tahun 1973, IAI membentuk Komite Norma Pemeriksaan Akuntan atau KNPA. Komite ini untuk mendukung terciptanya perbaikan ujian akuntansi. Lalu pada tahun 1974, Yayasan Pengembangan Ilmu Akuntansi Indonesia atau YPIAI didirikan untuk mendukung pengembangan profesi melalui program pelatihan dan kegiatan penelitian. Lalu pada tahun 1985 dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi atau TKPA. Nah, TKPA ini didukung sepenuhnya oleh IAI dan didanai oleh Bank Dunia sampai berakhir pada tahun 1993. TKPA ini memiliki misi untuk mengembangkan pendidikan akuntansi, profesi akuntansi, standar profesi, dan kode etik profesi. Pada tahun 1990-an, kemajuan terjadi di Indonesia. Itu ketika Bank Dunia mensponsori proyek pengembangan akuntan. Dari proyek ini, berbagai standar akuntansi dan auditing dikembangkan. Standar profesi diperkuat dan ujian sertifikasi akuntansi publik atau USAP mulai dikenalkan. Ujian ini berstandar internasional diberlakukan sebagai syarat wajib bagi akuntan publik yang berpraktik sejak tahun 1997. Akuntan yang sudah berpraktik sebagai akuntan publik sebelum 1997 tidak wajib mengikuti ujian sertifikasi. Profesi akuntan menjadi sorotan publik kembali ketika tahun 97 terjadi krisis keuangan tandai dengan bangkrutnya berbagai perusahaan dan bank di Indonesia. Hal ini disebabkan perusahaan yang mengalami kebangkrutan banyak yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik. Pada bulan Juni 1998, ASEAN Development Bank menyetujui Financial Governance Reform Sector Development Program atau FGRSDP untuk mendukung usaha pemerintah mempromosikan dan memperkuat proses pengelolaan perusahaan di sektor publik dan keuangan. Kebijakan ini disetujui pemerintah usaha untuk menyusun peraturan yang membuat satu, auditor bertanggung jawab atas kelalaian dalam melaksanakan audit. Kedua, direktur bertanggung jawab atas informasi yang salah dalam laporan keuangan dan informasi publik lainnya. Pada tahun 2001, Departemen Keuangan mengeluarkan draft akademik tentang rancangan Undang-Undang Akuntan Publik atau RUUAP yang membahas isu berkaitan dengan Undang-Undang Akuntan Publik yang baru. Draft tersebut bertujuan membentuk Undang-Undang Akuntan Publik, yaitu melindungi kepercayaan publik yang diberikan kepada akuntan publik, memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi akuntan publik. Yang ketiga, mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menyiapkan akuntan dalam menyongsong era liberalisasi jasa akuntan publik. Penting dari RUU ini yaitu ketentuan yang menyebutkan bahwa akuntan publik dan kantor akuntan publik dapat dituntut dengan sanksi pidana. Saya atas nama Febriani Susanti Mbari, NIM 182 114 159.
Saya akan melanjutkan tentang struktur organisasi EI. Sejak didirikan pada tahun 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau EI telah menyelenggarakan kongres sebanyak 8 kali. Kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi EI dan pada awalnya diadakan dalam periode waktu yang tidak tertentu. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, Kongres memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pedoman pokok, garis besar haluan, dan program kerja EI. Yang kedua, memberikan penilaian atas setuju tidaknya pertanggungjawaban pengurus pusat, Dewan Pertimbangan Profesi, dan Dewan Penasehat tentang amanat yang diberikan oleh Kongres sebelumnya. Yang ketiga, memilih dan mengangkat ketua umum pengurus pusat dan mengangkat seluruh anggota Dewan Pertimbangan Profesi dan Dewan Penasehat. Selanjutnya yang keempat, menetapkan auditor independen untuk mengaudit laporan keuangan kepengurusan periode berikutnya. Selanjutnya, EI memiliki 4 kompartemen dan 2 dewan. Yang pertama, kompartemen akuntan akademisi EI atau KAA. Kompartemen ini bertugas memberikan saran tentang perbaikan kurikulum pendidikan akuntansi. EI atau KAA juga berfungsi untuk menyiapkan ujian sertifikasi akuntan publik. Yang kedua, ada kompartemen akuntan manajemen EI atau KAM. EI atau KAM bertugas untuk menyiapkan dan mengimplementasikan proposal tentang standar kompetensi akuntan manajemen. Kompartemen ini juga bertugas untuk mengembangkan kualifikasi bagi akuntan manajemen. Selanjutnya, ada kompartemen akuntan publik EI atau KAP. Kompartemen akuntan publik bertugas untuk mengatur perizinan kantor akuntan publik, membuat standar profesi, mereview pelanggaran disiplin, dan memberikan sanksi kepada akuntan publik. Selanjutnya, yang keempat, kompartemen akuntan sektor publik, EI atau KASP. Kompartemen ini bertugas mengeluarkan peraturan dalam bentuk exposure, draft akuntansi sektor publik, dan persyaratan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada struktur organisasi EI adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas EI. Kegiatan lain yang diselenggarakan EI antara lain melakukan publikasi kegiatan dan hasil penelitian bidang akuntansi, media akuntansi, jurnal riset akuntansi Indonesia, dan jurnal riset akuntansi sektor publik, dan memberikan pelatihan dan konsultasi bagi usaha kecil dan menengah. EI juga melakukan lobby politik dari waktu ke waktu berkaitan dengan isu-isu profesi dan masyarakat umum. Yang kedua, keanggotaan EI dan afiliasi. Secara yuridis, keanggotaan EI dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, anggota biasa, yaitu anggota yang memiliki nomor register. Yang kedua, anggota luar biasa, yaitu anggota yang memiliki gelar sarjana ekonomi jurusan program studi akuntansi atau yang serupa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perusahaan pengguna jasa profesi akuntan atau organisasi lain yang terkait dengan profesi akuntan. Yang ketiga, anggota kehormatan, yaitu warga negara Indonesia yang telah berjasa bagi perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Contohnya, menjadi anggota ASEAN Federation of Accountant atau AFA atau Confederation ASEAN Pacific of Accountants
atau CAPA, International Federation of Accountants atau IFAC, dan International Accounting Standard Committee atau IASC. Namun demikian, pada tahun 1999, karena alasan keterbatasan dana, IAI mengundurkan diri dari keanggotaan CAPA atau ADB tahun 2003. Berikutnya ada standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama, evaluasi standar akuntansi keuangan Indonesia, yaitu sebelum tahun 1973, persyaratan pelaporan keuangan didasarkan pada pedoman-pedoman yang dikeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang hanya menghendaki adanya sistem pembukaan yang cukup. Pada tahun 1973, orientasi penyusunan standar didasarkan pada prinsip akuntansi yang berterima umum yang berlaku di Amerika. Ada dua alasan yang mendorong pemakaian GAAP Amerika. Pertama, akademisi Indonesia banyak dipengaruhi pemikiran dan praktik akuntansi Amerika. Menurut Adi Broto, sebagaimana dikutip ADB 2003, standar akuntansi Amerika adalah standar akuntansi yang paling sesuai untuk lingkungan Indonesia dan menyarankan pemakaian standar tersebut. Yang kedua, setelah adanya penurunan aktivitas karena pemberhentian perdagangan saham perusahaan Belanda pada tahun 1960, pasar modal Indonesia akhirnya ditutup pada tahun 1968. Namun demikian, pemerintah mengakui bahwa menempatkan kembali fungsi pasar modal dengan benar merupakan kebijakan yang diperlukan untuk menarik investasi asing. Yang kedua, ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), yaitu pada tahun 1994 KPAI berubah nama menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau KSAK. Tahun 1998, struktur dan proses KSAK diubah untuk lebih memperkuat proses perumusan standar akuntansi. Yang pertama, dibentuk badan yang lebih independen, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK untuk menggantikan KSAK. Kedua, 3 staf full-time diangkat untuk mendukung aktivitas DSAK. Yang ketiga, prosedur DSAK direvisi untuk memperbaiki perumusan standar akuntansi. Misalnya, kriteria untuk memilih isu akuntansi untuk bahan pertimbangan dikembangkan dan diimplementasikan. Ada penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Proses penyusunan standar akuntansi yang baik harus memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada design, yaitu aspek khusus akuntansi tertentu diidentifikasi dan diteliti dan dieksposur draft disiapkan. Yang kedua ada approval, yaitu draft tersebut direview dan jika layak akan disetujui sebagai standar. Yang ketiga ada education, yaitu penjelasan kepada penyusutan dan pemakai laporan keuangan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru. Yang keempat ada implementation, yaitu ketentuan dalam standar tersebut diaplikasikan dalam perusahaan. Yang kelima ada enforcement, yaitu pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang tidak menerapkan. Penyusunan standar akuntansi di Indonesia pada dasarnya mengacu pada model Amerika dengan sedikit modifikasi. Yang berikutnya, menyusun standar akuntansi di Indonesia. Di sini ada beberapa tahap proses penyusunan standar akuntansi yang baik dan harus memiliki 5 tahap. Di sini yang pertama ada desain, yaitu aspek khusus akuntansi tertentu
diidentifikasi dan diteliti, dan exposure draft disiapkan. Lalu yang kedua ada approval. Draft tersebut direview dan jika layak akan disetujui sebagai standar. Lalu yang berikutnya ada education, penjelasan kepada penyusun dan pemakai laporan keuangan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru. Lalu yang berikutnya ada implementation. Ketentuan dalam standar tersebut diaplikasikan dalam perusahaan. Lalu yang terakhir ada enforcement, yaitu pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang tidak menerapkan. Yang berikutnya, menyusun standar akuntansi di Indonesia pada dasarnya mengacu pada model Amerika dengan sedikit modifikasi. Menurut aturan yang dibuat Dewan Standar Akuntansi Keuangan, proses penyusunan standar akuntansi keuangan melibatkan 8 tahap berikut. Yang pertama itu ada issue identification. Di sini, Kongres IAI yang bertemu setiap 4 tahun mengeluarkan resolusi tentang program kerja strategis DSAK. DSAK ini memonitor dan mempertimbangkan pengumuman resmi yang dikeluarkan International Accounting Standard Board atau IASB dan Badan Perumusan Standar Akuntansi lainnya, serta mereview masukan yang diberikan secara langsung oleh pihak tertentu. Lalu yang kedua ada preliminary consideration. Di sini, DSAK mendiskusikan isu yang ada dan komisi yang diperlukan serta melakukan penelitian. Nah, di sini mereka melakukan penelitian terhadap isu yang ada sebelum isu tersebut dimasukkan dalam program kerja DSAK. Lalu yang ketiga ada preparation of accounting discussion paper. Di sini, untuk setiap topik yang diterima, DSAK membuat komite khusus untuk menyiapkan topik. Lalu yang keempat, ada preparation of exposure draft. Di sini, atas dasar pertimbangan yang terdapat dalam ADP, DSAK menyiapkan jadwal yang harus konsisten. Lalu yang berikut ada publication of ED. Di sini, ED dipublikasikan di media akuntansi majalah IAI dan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan paling lambat 1 bulan sebelum public hearing. Yang berikutnya ada public hearings. Public hearing diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap ED tersebut. Lalu yang ketujuh ada PSAK preparation. Jika perlu, DSAK mengubah ED untuk merefleksikan hasil konsultasi yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir ada approval and promulgation. DSAK menyetujui PSAK untuk diterbitkan sebagai pedoman resmi praktikum akuntansi tertentu. Yang berikutnya, penyusunan standar di Indonesia dapat dikategorikan dalam 2 periode. Yang pertama, periode sebelum Kongres 8. Di situ, yang pertama, ada organisasi dan dana. Anggota Komite Standar Akuntansi Keuangan atau SAK terdiri dari 17 orang yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua dan sekretaris. Komite SAK bertanggung jawab terhadap pengurusan pusat IAI. Lalu yang kedua, due process procedure. Penyusunan SAK dimulai dari penyusunan agenda topik SAK. Beberapa topik berasal dari usulan anggota, biasanya berkaitan dengan kebutuhan pelaporan keuangan karena transaksi tertentu. Beberapa topik juga berasal dari kerjasama dengan organisasi atau perusahaan tertentu, dan beberapa topik lainnya kerjasama dengan Bank Dunia dan Departemen Keuangan. Topik yang sudah disepakati akan masuk ke agenda dan dibahas untuk menjadi exposure draft. Exposure draft yang telah disepakati oleh quorum anggota diperbanyak dan disebarkan ke publik sebulan sebelum diadakan public hearing. Lalu yang kedua ada periode setelah Kongres 8. Nah, yang pertama ada organisasi dan dana. Setelah Kongres 8, komite menjadi lebih kecil dengan mengurangi jumlah anggota menjadi 7 atau 8 orang. Hasil kongres lainnya adalah dibentuknya consultative body yang mewakili konstituen dengan anggota sebanyak 25 sampai 30 orang.
Di samping itu juga dibentuk tim teknis yang bekerja paruh waktu dengan kompensasi memadai. Di sini dengan adanya tim teknis yang bekerja penuh, komite cukup mempunyai ketua yang mempunyai tanggung jawab tambahan, yaitu memimpin rapat-rapat komite dan pertemuan lainnya, pengembangan dan pengawasan kebijakan administratif, bekerja sama dengan pengurus dalam membuat anggaran komite, dan melakukan kontrak dengan konstituen dan pengurus pusat IAI. Lalu yang kedua, ada due process procedure. Meskipun dipilih dan bertanggung jawab kepada pengurus IAI, komite baru merupakan lembaga otonom yang mempunyai wewenang tertinggi dalam menentukan standar. Nah, di sini ada beberapa perubahan yang dilakukan IAI, misalnya SAK dikembangkan dan disahkan oleh komite dan perlunya perbaikan dalam due process. Lalu yang berikutnya ada adopsi internasional Financial Reporting Standards atau disingkat IFRS. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada ulang tahunnya ke-51 tanggal 32 Desember 2008 mendeklarasikan rencana Indonesia untuk konvergen terhadap International Financial Reporting Standards atau IFRS dalam mengatur standar akuntansi keuangan. Pengaturan perlakuan akuntansi yang konvergen dengan IFRS akan diterapkan untuk menyusun laporan keuangan entitas yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012. International Financial Reporting Standards dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Dengan telah dideklarasikannya program konferensi terhadap IFRS, maka pada tahun 2012, seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau IAI akan mengacu pada IFRS dan diterapkan oleh entitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.